Ya, kita akan meningkat membahas ANOVA juga, namun sekarang adalah yang dua arah atau two-way ANOVA. Sebagai pendahuluan, mari kita lihat beberapa butir yang penting. Pertama adalah bahwa ini adalah analisis atas sebuah respons variabel sebagai akibat dari sebuah treatment variabel yang kemudian dilakukan penambahan variabel lain yang kurang menjadi perhatian utama, namun akan mempengaruhi dependent atau respons variabelnya. Variabel yang ditambahkan itu disebut dengan blocking variabel. Karena dengan adanya variabel tersebut, maka eksperimennya dilakukan di dalam blok-blok yang ada. Misalkan pada one way ANOVA kita mengamati konsumsi bahan bakar 3 merek mobil sport. Selanjutnya dimasukkan unsur usia pengemudi yang dikelompokkan menjadi 6 kelompok usia. 21 sampai dengan 25, kemudian 26 sampai dengan 30 dan seterusnya seperti ini. Jadi eksperimen ini dilakukan dalam blok-blok kelompok usia pengemudi. Nah, jadi perhatian utamanya adalah apakah rata-rata konsumsi bahan bakar ketiga merek mobil adalah seragam. Namun, kemudian kita mencoba mengisolasi variabilitas yang ada pada konsumsi bahan bakar dari segi kelompok usia pengemudinya. Nah, tentu saja respons variabel akan merupakan variabel numerikal yang bisa diamati rata-rata hitungnya, seperti konsumsi bahan bakar tadi. Sedangkan variabel-variabel treatment dan blocking merupakan variabel kualitatif atau kategorikal. Dalam hal ini adalah merek mobil dan kelompok usia pengemudinya. Melanjutkan yang dilakukan di one way ANOVA, variabel perlakuan ditempatkan di kolom dan variabel blocking ditempatkan di baris. Akan tetapi, metode pengukuran atas akibat yang ditimbulkan oleh kedua variabel tersebut terhadap variabel dependent adalah sama, yaitu bagaimana masing-masing dari mereka bervariasi dari rata-rata total atau grand min-nya, sehingga penempatan mereka bisa bertukar dari baris menjadi kolom dan sebaliknya. Berdasarkan variasi yang diperoleh tadi, dapat dilakukan pengujian apakah dampak dari treatment adalah seragam dan apakah dampak dari blocking adalah seragam. Dengan bisa bertukarnya tempat treatment dan blocking variabel, kita juga bisa menamai mereka dengan perlakuan A dan perlakuan B. Dari segi sajian, Excel akan menampilkan variasi pada baris atau barangkali yang dianggap sebagai variabel blocking atau perlakuan A terlebih dahulu. Baru kemudian variasi pada kolom atau yang dipersepsikan sebagai treatment variabel. Namun, sebagaimana disampaikan di atas, bila keduanya dipertukarkan tempatnya, hasil perhitungan oleh Excel akan membawa kita pada kesimpulan yang sama. Baik, pembahasan ini disebut sebagai two-way ANOVA tanpa pengulangan. Karena setiap sel pada blok tertentu atau treatment tertentu hanya dilakukan satu saja eksperimen atau pengamatan. Ya, setelah itu kita akan membahas two-way ANOVA yang dengan pengulangan. Mari kita lihat prosedurnya. Kita akan melihat dua buah prosedur uji yang dapat dilakukan pada two-way ANOVA ini. Pertama adalah uji keseragaman rata-rata akibat perlakuan baris dengan H0 dan HA yang demikian ini. Kemudian dengan kriteria penolakan H0 yang demikian. Dan statistik uji yang seperti ini. SSR adalah sum of squares row atau baris yang oleh Excel ditempatkan pada baris pertama. SSR adalah variasi yang terjadi lintas perlakuan baris, dihitung berdasarkan penyimpangan dari setiap rata-rata pada baris terhadap grand min-nya. Kemudian adalah uji keseragaman rata-rata akibat perlakuan kolom. Dengan H0 dan HA yang demikian. Dengan kriteria penolakan H0 yang seperti ini. Dan statistik ujinya adalah demikian ini. Di mana di situ SSC
adalah sum of squares column yang oleh Excel ditempatkan di baris kedua. SSC adalah variasi yang terjadi lintas perlakuan kolom. Dihitung berdasarkan penyimpangan dari setiap rata-rata pada kolom terhadap grand min-nya. Baik, kita lihat contoh dan sajian hasil Excel. Ini adalah fasilitas data analisis pada Excel yang akan digunakan. Misalkan datanya adalah demikian ini. Ya, betul. Itu adalah data yang digunakan untuk contoh one way ANOVA terdahulu. Sekarang misalkan X1, X2, dan X3 adalah merek mobil sport yang akan dianalisis konsumsi bahan bakarnya. Selanjutnya, ada 6 orang dengan kategori kelompok umur yang berbeda, dengan masing-masing orang pada kelompok umur itu mengemudikan secara bergantian ketiga merek mobil tersebut. Maka Excel akan memberikan dua tabel berikut ini. Dari data tersebut bisa diperoleh grand min sebesar 31,1111 ini. Nah, pertama mari kita lihat tabel ringkasnya atau data ringkasnya. Dari para rata-rata baris sebanyak 6 buah ini, kita dapat menguji apakah rata-rata perlakuan baris memang seragam atau tidak. Ya, kita dapat menganalisis penyimpangan 6 rata-rata tersebut dari grand min yang diduga dari data sampel yang sebesar 31,1111 itu. Hasil variasinya sebagaimana yang ditampilkan pada baris 1 tabel ANOVA di sum of squares rows sebesar 111,77778. Selanjutnya, para rata-rata kolom, kita dapat menguji apakah rata-rata perlakuan kolom memang seragam atau tidak. Ya, kita dapat menganalisis penyimpangan 3 rata-rata tersebut dari grand min-nya yang diestimasi sebesar 31,11111 itu. Hasil variasinya sebagaimana ditampilkan pada baris 2 ANOVA di sum of squares column sebesar 148,11111. Selanjutnya kita amati tabel ANOVA-nya secara lebih mendalam. Ya, sumber variasinya dimulai dengan perlakuan pada baris dengan derajat bebasnya sebesar jumlah perlakuan minus 1 atau 6 kurang 1 yaitu 5. Kemudian variasi pada kolom juga dengan derajat bebas banyaknya perlakuan kolom minus 1 atau 3 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian ada nilai-nilai MS yang tak lain adalah SS dibagi derajat bebas yang sesuai. Berikutnya ada kolom F berisi hasil statistik uji baik untuk uji keseragaman rata-rata variabel baris maupun keseragaman rata-rata variabel kolom. Ini adalah nilai yang dibutuhkan pada langkah ketiga pada prosedur uji. Untuk F yang teratas itu adalah rasio antara variasi pada baris yang sudah dikontrol oleh derajat bebasnya relatif terhadap variasi karena error yang juga sudah dikontrol oleh derajat bebasnya. Jadi dari 22,355556 dibagi 0,78889 diperoleh 28,33803. Selanjutnya hasil bagi 74,05556 dan 0,78889 adalah 93,87324 untuk F statistik kolom. Dengan F uji sebesar itu, maka p-value keduanya adalah amat sangat kecil. Tentu saja hasil uji itu sejalan dengan nilai kritis F masing-masing baris dan kolom yang ditempatkan pada kolom terakhir dari tabel tersebut.
Ya. Nilai F sebesar 3,33 ini adalah dari derajat bebas 5,10 dengan significance level 0,05. Ya. Dan F kritis sebesar 4,1 dengan significance level 0,05 itu adalah dari derajat bebas 2,10 ini. Nilai-nilai pada kolom terakhir itu adalah yang diperlukan pada kriteria penolakan H0 pada langkah kedua dari prosedur uji. Baik, mari kita kupas lebih dalam lagi tabel ANOVA-nya. Ya, disajikan kembali kedua tabel ANOVA terdahulu. Keduanya dengan data yang sama namun dengan metode yang berbeda. Tabel yang di atas adalah untuk two-way ANOVA without replication, sedangkan tabel yang di bawah adalah hasil dengan one-way ANOVA. Dengan data yang sama, tentu saja total sum of squares-nya juga akan sama, 267,7778, karena merupakan variasi dari individu hasil observasi terhadap grand mean-nya. Perhatikan bahwa variasi akibat perlakuan kolom pada two-way ANOVA adalah identik dengan between group variation pada one-way ANOVA. Tentu saja identik karena mereka dihitung dengan cara yang identik, yaitu variasi dari rata-rata kolomnya terhadap grand mean-nya. Nah, kita beralih pada variasi lainnya. Pada one-way ANOVA ada variasi within group sebesar 119,6667 yang tempo hari merupakan variasi yang terjadi di dalam sampel-sampel. Namun, sekarang sebagian dari variasi itu dapat dijelaskan kejadiannya, yaitu karena adanya cara mengemudi yang berbeda lintas kelompok umur. Sehingga variasi error yang semula 119,667, lihat tabel SSE di tabel bawah, itu dipecah menjadi 111,7778 sebagai variasi karena perlakuan baris atau kelompok umur dan variasi random sebesar 7,88889. Perhatikan di tabel ANOVA yang atas. Jadi sementara ini variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independennya tinggal bersisa 7,8889 yang disebut sebagai variasi karena error sesuai dengan lokasinya, yaitu variasi yang bersumber pada error. Sedikit catatan sehubungan dengan penggunaan diksi sementara ini barusan tadi. Ya. Peralatan yang kita gunakan hanya memungkinkan kita memasukkan dua variabel independen, yaitu merek dan kelompok usia. Peralatan yang bernama MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance itu akan memungkinkan kita memasukkan lebih banyak variabel independen untuk menjelaskan perilaku dari variabel dependennya. Tentu saja variabel-variabel independen tersebut bisa memang menjelaskan variasi yang terjadi pada dependent variabelnya, sehingga hipotesis bahwa rata-ratanya seragam akan ditolak. Atau sebaliknya, mereka bukan yang mampu menjelaskan variasi yang terjadi, sehingga hipotesis pada bahwa rata-rata mereka seragam pada berbagai level perlakuannya gagal ditolak. Pada perkuliahan mendatang, kita akan membahas situasi yang mirip dengan variabel independen yang sekarang kita namai variabel perlakuan sebagai variabel kuantitatif atau numerikal. Ya. Kemiripannya adalah pada bagaimana kita memahami perilaku variabel dependen yang pada contoh saat ini adalah konsumsi bahan bakar yang dapat dijelaskan oleh berbagai variabel independennya. Baiklah, terakhir kita akan memahami anatomi dari tabel two-way ANOVA tanpa pengulangan.